Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya pasti pernah mengalami atau menemui seseorang yang mempunyai masalah begitu luar biasa, begitu rumit. Dan suatu ketika entah bagaimana masalah itu bisa teratasi. Ada persoalan-persoalan yang kita hadapi juga, nampaknya juga tidak ada jalan keluar, tapi entah bagaimana tidak ada jalan keluar, tapi selesai juga. Atau kita mengalami perasaan yang sungguh negatif, mendekati cemas dan depresi. Tetapi kemudian sesudah menjalani latihan, entah meditasi, entah istirahat, perasaan itu hilang. Pertanyaan saya, sebetulnya persoalan-persoalan juga yang berkaitan dengan perasaan itu, ketika persoalan dan juga perasaan itu hilang, berganti, sebetulnya pindahnya kemana? Hilangnya kemana? Sebetulnya memang persoalan itu ya, perasaan itu ya buah pikiran. Dan buah pikiran itu ada banyak sekali. Sehari bisa ribuan pikiran. Dan ada yang penting, ada yang tidak penting. Ada yang lupa, begitu banyak yang lupa. Dan karena itu juga sebetulnya persoalan juga adalah buah pikiran. Maka dia tidak pergi kemana-mana, tidak hilang kemana-mana. Karena memang itu ya ilusi. Persoalan-persoalan kita itu ya ilusi. Buah pikiran kita sendiri. Segala-galanya itu kita pikirkan. Saya pikir, saya melihat. Sebetulnya tidak melihat, itu berpikir tentang melihat. Saya pikir, saya mendengar. Saya pikir, saya mengenal. Tiba-tiba kemudian berubah. Ternyata dia begitu. Bukan dianya yang berubah, tapi pikiran kita tentang orang itu. Maka segala-galanya adalah buah dari pikiran. Padahal pikiran itu berubah-ubah. Dan pikiran itu ya bukan kita. Paling tidak pikiran itu bukan kesadaran kita. Karena kita bisa sadar akan pikiran kita. Itu berarti bisa mengambil jarak. Nah, kalau kita sedang muyek, banyak pikiran, banyak persoalan, emosinya negatif karena banyak persoalan, cobalah beberapa tips untuk mengatasi persoalan itu. Yang pertama, mengambil jarak dari persoalan itu, yaitu dengan menyadarinya, sadar sebetulnya persoalannya itu apa sih. Nah, itu yang pertama. Kalau kita sudah bisa sadar, kita sudah bisa lepas dari persoalan itu. Persoalannya di sana, kesadaran saya di sini. Saya sadar akan persoalan saya. Nah, pertama itu. Artinya kita sudah mulai tidak terbelenggu oleh perasaan kita, tidak terbelenggu oleh persoalan kita. Ada jarak. Yang kedua, jeda. Karena sudah ada jarak, kita bisa bilang kepada persoalan kita, pada pikiran kita juga, ya udah, istirahat dulu. Nanti saya muyek lagi, tapi sekarang saya mau istirahat dulu. Macam-macam. Kalau saya ya main gitar. Karena cari notnya di mana ini, akordnya di mana ini, melodinya lari kemana. Nah, pikirannya sudah ganti. Tidak muyek mikirin itu lagi, ada jeda. Atau juga ditinggal saja. Entah tinggal tidur atau tinggal apa saja. Karena pikiran yang muyek itu bukan diri kita. Tidak sama dengan diri kita. Itu pikiran kita. Kalau kita berhenti memikirkan, entah itu jeda atau kemudian mengalihkan fokus pikiran kepada main gitar atau melukis, maka genggaman, cengkraman persoalan yang muncul dari pikiran itu mulai longgar, kendor. Nah, ada jarak, lalu ada jeda.
Lama-lama kita bisa terlatih, kemudian kalau ada persoalan yang muyak itu cuekin saja, tinggal tidur. Tinggal tidur. Besok kan sudah ganti. Perasaannya ganti, suasananya ganti, sudah tidak seperti kemarin. Maka kalau bisa ditinggal tidur, wah enak sekali itu. Lah pikiran itu memang tidak penting-penting amat kok silih berganti. Padahal menimbulkan banyak persoalan kalau dituruti. Maka bisa dengan cara itu. Menyadari, mengambil jeda, cuekin. Atau kemudian mengganti dengan pikiran-pikiran lain yang lebih positif. Dan percaya, kalau kita sudah longgar, bisa mengambil jarak, itu seperti memutus dari stop kontak. Pikiran itu berputar terus seperti kipas. Tapi kalau dicabut dari stop kontak, ya kipasnya berhenti. Pikiran kita juga seperti itu. Maka sebetulnya persoalan-persoalan kita juga banyak yang ilusi. Buah dari pikiran kita saja. Wong kadang-kadang kita tidak menyelesaikannya, hilang sendiri itu. Kemana hilangnya? Ya nggak kemana-mana, memang sebetulnya nggak ada. Itu ilusi saja. Ilusi dari buah pikiran kita sendiri. Maka kita bisa menyadari persoalan-persoalan kita, mengambil jarak, dan kemudian melihat dengan lebih jernih. Dan karena itu tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, nggak ada gunanya. Cukup dengan menyadarinya saja, kemudian mengambil jeda, kalau bisa cuekin, ditinggal main gitar, ditinggal nyanyi, nyari not yang tepat, akord yang pas, yang mana. Improvisasi melodi bagaimana sebaiknya. Lah, kemudian persoalan itu luruh dengan sendirinya. Karena tercabut dari stop kontak, dari sumbernya, sehingga tidak berputar terus. Kalau perlu, latihan meditasi, duduk tenang, lalu sadar dan mengamati persoalan-persoalan yang muncul dari pikiran-pikiran itu. Diamati saja, tidak usah ikut terlibat. Lalu lama-lama pikiran yang muyak itu kehilangan kekuatannya sendiri. Kita menjadi lebih lega, lebih beruang. Karena sebetulnya terjemahan dari kekosongan itu agak negatif, kosong. Tetapi saya lebih senang dengan terjemahan lega. Makin luas ruangan, makin luas pikiran kita, horizon kita, sehingga tidak muyak hanya pada satu hal saja yang membuat kita kemudian tidak mampu melihat peluang, melihat solusi dengan jernih. Maka beberapa tips yang saya sampaikan untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dari pikiran yang ternyata ilusi, itu bisa menolong. Pertama, sadar, mengambil jarak, dan kemudian bisa mengambil jeda, dan kemudian juga bisa membiarkan saja, cuekin saja, nggak usah dipikir. Karena kita itu cenderung segala-galanya dipikir, overthinking jadinya. Kita bisa pergi ke alam, menikmati langit biru yang luas, atau memandang lembah yang sungguh-sungguh indah. Kita kemudian berhenti berpikir dan mulai bisa mengatakan, wow, lega. Sebetulnya hanya seperti itu. Karena kita makin lama makin sempit dalam ruangan, juga dalam pikiran. Kalau kita bisa makin luas, ya persoalan-persoalan itu tidak terlalu mengganggu. Apalagi kalau kita bisa sadar bahwa persoalan-persoalan itu ya muncul karena kita memperhatikannya. Kadang-kadang menambahinya dengan emosi, sehingga pikiran yang memunculkan persoalan itu menjadi makin berat karena emosi yang ditambahkan. Namanya baper. Lalu kita jadi lebay, lalu menjadi susah sendiri. Nggak usah, nggak ada yang penting-penting amat. Persoalan kita juga sebetulnya hanya ilusi yang muncul dari pikiran kita, yang juga ilusi.
Karena pikiran itu silih berganti, ribuan malahan. Dan kita banyak yang tidak ingat kok itu. Yang kita perhatikan lalu kita tambahi emosi itu yang kemudian kita ingat. Apalagi kalau ada yang mengatakan, wah ini masalah gengsi, gengsi juga nggak jelas. Gengsi itu rumahnya mana? Nggak ada. Anaknya berapa? Ilusi. Buah dari pikiran. Maka kita perlu melatih diri. Sering-sering mengambil jarak. Sering-sering jeda. Sering-sering mengamati pikiran dan juga perasaan kita sendiri. Sehingga kita bisa mengerti bahwa di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, di dalam diri kita itu ada keluasan, ada kelegaan, dan tidak muyek oleh berbagai pikiran yang tidak penting amat juga. Terutama kita bisa menggantinya dengan pikiran-pikiran dan perasaan yang membawa ketenangan dan kedamaian. Dengan kesadaran, yaitu kesadaran bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.